Akuntansi Keuangan Menengah 1, Modul 2, EKMA 4210, Kegiatan Belajar 1, Laporan Laba Rugi atau Income Statement, dan Laporan Perubahan Ekuitas atau Equity Statement. A. Laporan laba rugi. Seseorang seringkali mencampur adukan antara laba dengan kas atau uang. Apakah laba merupakan kas yang dihasilkan dari suatu keberhasilan suatu usaha? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena banyak alasan mengapa akuntansi akrual dan arus kas dari kegiatan usaha tidak menghasilkan angka yang sama. Laba dan arus kas merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kalau begitu, manakah yang paling baik? FASB dalam kerangka konseptual menyatakan bahwa informasi laba dan komponen-komponennya yang dihasilkan dari akuntansi akrual memberikan indikasi yang lebih baik bagi suatu perusahaan dibandingkan dengan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Banyak penelitian yang mendukung hal ini. Namun demikian, tidak berarti bahwa informasi arus kas tidak penting. Untuk itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan laba dan apa saja komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung laba. 1. Pengertian dan manfaat informasi laba. Laba adalah imbalan di atas suatu investasi. Salah satu definisi laba yang paling banyak diterima menyatakan bahwa laba merupakan jumlah yang dapat dikembalikan kepada para investor tanpa mempengaruhi kesejahteraan suatu perusahaan, seperti pada awal periode. Tetapi, apa yang dimaksud dengan sejahtera dan bagaimana cara mengukurnya? Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan laba suatu badan usaha dan komponen-komponennya dipandang merupakan tugas para akuntan yang terpenting. Para pemakai laporan keuangan yang harus mengambil keputusan sehubungan dengan perusahaan hampir selalu mengukur keberhasilan perusahaan dengan menggunakan informasi laba, baik itu laba masa lalu, laba tahun ini, atau laba di masa yang datang. Informasi laba ini sering digunakan untuk menaksir jumlah dividen yang akan dibayarkan pada masa mendatang. Informasi tentang komponen-komponen laba juga penting untuk membantu memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. Informasi ini tidak hanya berguna bagi pemakai tertentu, tetapi juga bermanfaat bagi perekonomian di dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif. 2. Pengakuan laba. Laba akuntansi merupakan informasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Laba akuntansi adalah selisih antara pendapatan dengan beban atau biaya. Untuk dapat menghitung laba, kita harus menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk periode yang bersangkutan. A. Pengakuan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan diakui jika dia telah terrealisasi atau dapat direalisasi dan telah terhimpun. Pendapatan dianggap telah terrealisasi kalau produk perusahaan telah ditukarkan dengan kos atau klaim terhadap kas, dan dianggap dapat direalisasi apabila aktiva kas atau aktiva non kas dapat direalisasi menjadi kas. Berbeda dari perealisasian, penghimpunan adalah suatu proses kontinu yang meliputi antara lain pengubahan bahan baku menjadi produk selesai ke pasar atau konsumen. Oleh karena penghimpunan pendapatan meliputi proses yang kontinu, maka pendapatan sebenarnya terhimpun sedikit demi sedikit dalam proses tadi. Jadi, secara teoritis, pengakuan pendapatan juga seharusnya dilakukan secara kontinu selama proses penghimpunan. Seperti halnya penggunaan metode penyelesaian yang digunakan oleh perusahaan pengembang yang mengajarkan proyek-proyek konstruksi dengan jangka waktu penyelesaian lebih dari satu periode akuntansi. Namun, para akuntan menganggap pengakuan seperti itu tidak praktis, di samping sifatnya sangat spesifik untuk perusahaan tertentu. Istilah pendapatan dalam akuntansi dibedakan dengan istilah penghasilan. Penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan. Penghasilan jasa atau fee pada perusahaan jasa seperti perusahaan bengkel, kantor akuntansi publik, perusahaan hotel. Bunga ada di perbankan, asuransi, dan perusahaan jasa keuangan lain. Dividen
pada yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan sewa pada perusahaan persewaan mobil, rumah, dan sebagainya. Keuntungan mencerminkan pos-pos yang lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan dapat timbul karena perusahaan menjual aktiva tetap atau investasinya di atas nilai bukunya, atau memperoleh ganti rugi asuransi di atas nilai bukunya, dan sebagainya. Pendapatan sendiri adalah arus masuk atau pertambahan aktiva dari suatu entitas atau penyelesaian utang, atau kombinasi keduanya yang berasal dari pembuatan atau pengiriman produk. Penyerahan jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan keuntungan adalah kenaikan ekuitas dari transaksi pelengkap atau insidental dari suatu entitas dan dari seluruh transaksi. Peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas, kecuali transaksi pendapatan atau investasi oleh pemilik. Di dalam akuntansi, pengakuan pendapatan dan keuntungan tidak harus memerlukan penerimaan kas. Dengan demikian, kenaikan jumlah aktiva yang dikarenakan hal-hal berikut bukan merupakan suatu pendapatan. 1. Pembelian aktiva. 2. Setoran atau investasi oleh pemilik. 3. Pinjaman dari pihak luar. 4. Penjualan aktiva tetap atau investasi. 5. Koreksi laba atau rugi dari periode yang lalu. Apabila perusahaan menjual aktiva tetapnya atau investasi di atas nilai bukunya, maka selisih merupakan keuntungan dan harus dilaporkan secara terpisah dari pendapatan. Pengertian pendapatan di atas belum menjelaskan masalah kapan suatu pendapatan harus dicatat akuntansi atau disajikan dalam laporan laba rugi. Akuntansi mengidentifikasi dua faktor kritis yang dipakai sebagai dasar pengakuan, yaitu 1. Telah terjadi proses tukar-menukar, dan 2. Proses perolehan telah selesai. Adanya dua kriteria ini mengarahkan pengakuan pendapatan secara konvensional, yaitu pengakuan pendapatan pada saat realisasi, yaitu saat terjadi penyerahan barang atau jasa. Namun demikian, ada beberapa akuntan yang tidak setuju dengan pengakuan pendapatan secara ini. Mereka berpendapat bahwa saat pertukaran tidak harus dibarengi dengan saat pengakuan pendapatan. Pengukuran pendapatan secara objektif sudah dapat dilakukan tanpa memperhatikan apakah pertukaran telah terjadi atau belum. Untuk lebih jelasnya, marilah kita amati proses terjadinya suatu pendapatan. Siklus terjadinya pendapatan merupakan proses yang cukup panjang. Pendapatan dimulai dari ide usulan pengembangan produk baru oleh bagian riset dan pengembangan. Dan ide ini akan dibuat suatu studi kelayakan dari produk tersebut. Kemudian dirancang mesin-mesin yang akan dipakai untuk mengolah produk tersebut. Setelah itu baru dibuat daftar bahan baku yang akan digunakan, skedul produksi, pemesanan bahan baku, dan bahan pembantu. Sampai proses produksi dimulai. Sesudah proses produksi selesai, barang dikirim ke pemasok untuk dijual. Bila penjualan dilakukan secara kredit, uang baru diterima beberapa hari setelah penjualan. Barang yang dijual mungkin disertai garansi perbaikan atau penggantian. Jika salah satu dari siklus tersebut gagal, maka proses perolehan pendapatan akan menjadi gagal pula. Dan dari proses tersebut hanya terdapat satu jumlah pendapatan, yaitu harga jual produk atau jasa. Masalah akuntansi pendapatan yang timbul adalah kapan suatu pendapatan harus diakui. Jawaban untuk masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Pendapatan diakui pada satu saat saja, dan 2. Pendapatan diakui pada lebih dari satu saat yang ada dalam siklus pendapatan. Praktik yang paling banyak dipakai oleh para akuntan adalah mengakui pendapatan pada satu saat saja, yaitu pada saat penjualan terjadi. Saat penjualan ditafsirkan saat pengiriman barang ke pembeli yang biasanya dibarengi dengan saat terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Selain itu, pada saat penjualan, pengukuran pendapatan sudah dapat dilakukan secara objektif dan proses perolehan pendapatan dianggap telah selesai. Perlu diingat bahwa perpindahan kepemilikan tidak harus didasarkan pada masalah legal formal, tetapi didasarkan pada substansinya. Jadi, misalnya kalau perusahaan jual beli mobil, menjual sebuah mobil, begitu mobil sudah di dalam penguasaan pembeli,
Biarpun bukti kepemilikan formalnya masih pada penjual, maka penjual sudah mengakui penyerahan mobil tersebut sebagai pendapatan. Namun demikian, ada 3 perkecualian dari aturan umum ini. Pertama adalah bila mana harga pasar suatu produk dan pemasarannya sudah dapat dipastikan, seperti pada industri logam mulia dan kontrak jangka panjang. Apabila syarat ini dipenuhi, maka pendapatan dapat diakui pada saat proses produksi selesai. Lebih-lebih kalau harga pokok produk sulit ditentukan dengan teliti dan biaya pemasarannya relatif tidak berarti. Perkecualian kedua, apabila terdapat ketidakpastian yang tinggi dalam pengumpulan piutang akibat penjualan. Dalam keadaan demikian, sebaiknya pengakuan pendapatan ditunda sampai saat penerimaan kas. Ketidakpastian ini dapat timbul karena belum berpindahnya kepemilikan barang dari penjual ke pembeli saat pelunasan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya pembatalan kontrak transaksi penjualan. Cara ini dapat digunakan pada perusahaan yang melakukan penjualan cicilan. Namun sebaiknya cara ini dihindari karena jarang sekali dijumpai situasi di mana piutang benar-benar tidak dapat dipastikan penerimaannya secara layak. Perkecualian ketiga terjadi bila mana pendapatan diakui pada 2 saat atau lebih dari siklus pendapatan yang ada. Biarpun secara konseptual pendapatan diperoleh secara kontinu selama siklus berlangsung, namun pengukuran pendapatan yang dilakukan secara kontinu akan menjadi tidak praktis. Pengukuran pendapatan secara kontinu juga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Haruskah pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tahapan siklus? Atau haruskah pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional dengan jumlah beban yang telah terjadi sesuai dengan tahapan siklus? Dalam beberapa kasus siklus produksi lebih lama daripada siklus akuntansi. Misalnya pada perusahaan galangan kapal, pesawat udara, kontrak pembuatan jalan atau bangunan dan sejenisnya. Oleh karena itu, diperlukan alokasi pendapatan ke beberapa periode akuntansi agar laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat. Untuk perusahaan semacam ini, pendapatan dapat diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Misalnya, apabila suatu kontrak dapat diselesaikan dalam periode 3 tahun. Misal, tahun pertama selesai 20%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 100%. Maka pendapatan akan diakui pada tahun pertama 20%-nya, tahun kedua 50%, dan tahun ketiga 30%. Metode ini amat dianjurkan kalau taksiran atau estimasi mengenai biaya untuk menyelesaikan dapat dilakukan dengan cukup teliti. Tetapi apabila tidak, sebaiknya perusahaan menggunakan metode kontrak selesai. B. Pengakuan biaya dan kerugian. Istilah beban dan biaya seringkali saling mengganti. Istilah digunakan untuk menerjemahkan istilah expense. IAI menggunakan istilah beban untuk ini dan mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan kerugian merupakan bagian dari beban yang bukan dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian ini dapat timbul karena bencana kebakaran, banjir, dan pelepasan aktiva tidak lancar. Beberapa jenis beban dapat dikaitkan secara langsung dengan pendapatan. Misalnya harga pokok penjualan, bahan baku, upah langsung, sebagian biaya overhead pabrik, komisi penjualan. Beberapa jenis beban yang lain dapat dikaitkan secara langsung dengan waktu, seperti beban gaji pegawai administrasi, beban depresiasi inventaris kantor. Pengakuan terhadap kedua jenis beban tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Namun bila ada beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kedua kelompok tersebut, maka pengeluaran tersebut dapat dialokasi secara sistematis atau segera diakui sebagai beban pada saat diketahui suatu pengeluaran tidak bermanfaat lagi. 3. Pengukuran laba. Hampir semua pengukuran didasarkan pada konsep pemeliharaan modal atau kepemilikan. Dua konsep pemeliharaan modal yang dipertimbangkan dalam akuntansi adalah pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. A. Penentuan laba berdasar konsep pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, suatu perusahaan memperoleh laba hanya kalau jumlah rupiah aktiva netonya
atau aktiva dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Pada akhir periode melebihi jumlah rupiah aktiva netonya pada awal periode setelah dikeluarkan efek transaksi dengan pemilik. Contohnya ada di gambar contoh 2.1. Yang B, penentuan laba berdasar pemeliharaan modal fisik. Cara lain menentukan pemeliharaan modal adalah dalam arti fisik. Dalam konsep ini, laba terjadi bila kapasitas produksi fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produksi fisik pada awal periode yang sama sesudah mengeluarkan efek transaksi dengan pemilik. Konsep ini menghendaki aktiva produktif dinilai dengan biaya kini. Modal produktif tetap dipertahankan bila biaya kini dari aktiva tersebut dipertahankan. Jadi, apabila aktiva neto pada awal tahun nilainya naik, maka kenaikan nilai dari aktiva neto ini tidak merupakan bagian dari laba, karena kenaikan ini diperlukan untuk menjaga modal fisik perusahaan. C. Pengukuran laba menurut pendekatan transaksi. Pendekatan pengukuran laba menggunakan pendekatan pemeliharaan modal menimbulkan kesulitan ketika akan menentukan nilai dari aktiva neto. Seperti dijelaskan di modul 1, dikenal beberapa atribut pengukuran seperti biaya historis, biaya kini, harga pasar, nilai realisasi bersih, dan nilai tunai. Para ahli sepakat bahwa atribut yang paling tepat adalah nilai tunai dari penerimaan kas yang akan datang. Kesulitan lain juga muncul. Aktiva apa saja yang diperhitungkan sebagai aktiva neto? Apakah juga mencakup aktiva tidak berwujud, sumber daya manusia, estimasi utang pensiun, dan sebagainya? Biarpun secara teoritis konsep pemeliharaan modal unggul, namun dalam praktik akuntansi konsep ini jarang digunakan. Para akuntan lebih menekankan pada manfaat informasi laba untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Untuk itu, para akuntan lebih menyukai pendekatan transaksi di dalam menentukan laba suatu badan usaha. Menurut pendekatan ini, laba merupakan selisih transaksi penghasilan dengan biaya dan dengan biaya. Dengan demikian, komponen laba akan terdiri atas berikut ini. 1. Pendapatan, 2. Beban, 3. Keuntungan, 4. Kerugian. Berikut adalah contoh ringkas laporan laba rugi PT Unilever yang diunduh dari internet. Ada di gambar contohnya. Nomor 4. Komponen laporan laba rugi. Agar laporan laba rugi bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan laba rugi dapat memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Laporan laba rugi harus berisi komponen-komponen sebagai berikut. A. Penjualan atau pendapatan. B. Harga pokok penjualan atau beban penyediaan jasa. C. Laba kotor operasi. D. Beban usaha. E. Laba operasi. F. Pendapatan dan beban lain-lain. G. Bagian laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas. H. Laba sebelum pos-pos luar biasa. I. Pos-pos luar biasa. J. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. K. Laba sebelum beban pajak penghasilan. L. Beban pajak penghasilan. M. Laba bersih. N. Hak minoritas. O. Laba bersih per saham. Berikut akan diuraikan komponen-komponen laba rugi lebih terperinci. A. Pendapatan. Pendapatan dari penjualan sebesar total penjualan itu kepada pelanggan perusahaan selama periode akuntansi. Apabila perusahaan ditunjuk sebagai pemotong pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, maka jumlah penjualan tidak termasuk tambahan jumlah pajak yang dibebankan pada para pelanggan. Pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai ini akan dibebankan pada pelanggan, tetapi oleh perusahaan harus disetorkan ke pemerintah. Oleh sebab itu, hal ini akan menambah utang perusahaan kepada negara. Retur dan rabat serta potongan tunai penjualan harus dikurangkan dari penjualan sehingga dapat diperoleh jumlah penjualan itu. Jika harga jual dinaikkan untuk menutup ongkos pengiriman barang kepada pelanggan dan pelanggan ditagih sebesar harga jual ditambah ongkos kirim, maka jumlah ongkos kirim juga dikurangkan dari penjualan. Ongkos kirim yang tidak dibebankan kepada pelanggan
dilaporkan sebagai beban penjualan. Dengan demikian, penjualan neto dari suatu perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Penjualan di luar pajak penjualan dan pajak tambahan nilai kurang retur dan rabat penjualan di kredit, potongan penjualan di debit. Oh no, retur dan rabat penjualan berapa? Terus di oh, retur dan rabat penjualan ada di slide ya tentunya. Jadi penjualannya berapa, terus yang mengurangi itu retur dan rabat penjualan ditambah potongan penjualan itu berapa, terus dikurangi sama penjualan tadi hasilnya penjualan itu. Pokoknya seperti itulah. B. Harga pokok penjualan. Apabila barang dagangan dibeli dari luar, seperti pada perusahaan dagang atau retail, maka harus dihitung harga pokok dari barang yang terjual. Harga pokok penjualan atau HPP dapat dihitung dengan cara berikut. Ada di gambar di kolom. Apabila barang dagangan dibuat sendiri oleh perusahaan, seperti pada perusahaan manufaktur, maka sebelum menghitung HPP harus dihitung dulu harga pokok produksi dan biaya produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya pemakaian bahan baku dan tenaga kerja langsung serta biaya produksi tidak langsung yang lain. Berikut adalah format perhitungan harga pokok harga produksi. Dan di situ ya sediaan barang, biaya produksi ditambah, terus sediaan barang dalam proses akhir dikurangi, nanti ketemunya harga pokok produksi. Untuk format perhitungan biaya produksi juga ada di gambar, pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ditambah, nanti jadinya biaya produksi. C. Beban usaha. Beban usaha pada umumnya diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu beban pemasaran atau penjualan dan dua beban administrasi dan umum. Beban pemasaran mencakup beban yang timbul karena adanya usaha-usaha perusahaan untuk menyampaikan produknya ke tangan pelanggannya melalui kegiatan promosi dan biaya untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok beban pemasaran antara lain gaji wiraniaga, gaji pramuniaga, beban advertensi, komisi penjualan, bahan habis toko, depresiasi perabot toko, depresiasi mobil pengiriman barang, dan sebagainya. Dan yang termasuk sebagai beban administrasi dan umum antara lain gaji manajer, gaji pegawai administrasi, depresiasi bangunan kantor, beban asuransi, dan sebagainya. D. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain menggambarkan pos-pos yang dapat diidentifikasikan dengan masalah manajemen keuangan atau pos-pos lain yang dapat diprediksi dan bersifat rutin. Jenis pendapatan ini antara lain adalah pendapatan dividen, pendapatan dan beban bunga, laba atau rugi pelepasan aktiva tetap, laba atau penjualan investasi, laba atau rugi selisih kurs valuta asing, pendapatan sewa, dan sebagainya. Dalam laporan laba rugi, pos-pos ini disajikan sejumlah netonya. Dalam arti setelah diperhitungkan dengan pajak penghasilan. Misalnya, perusahaan memiliki obligasi pemerintah dan memperoleh bunga sebesar 100 juta dikurangi pajak penghasilan 20%. Maka yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah 80 juta, yaitu 100 juta dikurangi 20% dikali 100 juta. Bagian laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Apabila suatu entitas memiliki sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain, maka perusahaan tersebut harus menggunakan metode ekuitas dalam mencatat transaksi investasinya. Kalau perusahaan afiliasinya, misalnya perusahaan memiliki 20% saham perusahaan afiliasi, memperoleh laba atau menderita rugi, maka perusahaan harus mencatat 25% dari laba atau rugi perusahaan yang terafiliasi. Misal PT ABC memiliki 25% saham PT X. PT X pada akhir tahun memperoleh laba 100 miliar. Maka PT ABC harus melaporkan dalam laporan laba ruginya bagian laba perusahaan afiliasi sebesar 25 miliar, yaitu 25% dari 100 miliar itu. F. Pos-pos luar biasa.
Dimaksudkan dengan pos-pos luar biasa adalah pos-pos yang memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Bersifat tidak normal, dalam arti bahwa kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari. 2. Jarang terjadi. Dalam arti kejadian atau transaksi tersebut diharapkan tidak akan berulang lagi di masa yang akan datang. Contoh dari pos-pos luar biasa antara lain laba karena pembatalan utang perusahaan kepada pemegang saham, kerugian akibat bencana alam, keuntungan klaim asuransi kebakaran, dan sebagainya. G. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perusahaan harus menerapkan prinsip dan metode akuntansi secara konsisten. Prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan dalam tahun ini harus sama dengan prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan dalam tahun sebelumnya. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mengganti prinsip atau metode akuntansi yang dipakai. Bila halnya demikian, pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip atau metode akuntansi yang lazim ke prinsip atau metode lain yang lazim lainnya harus dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode saat terjadinya perubahan tersebut. Pos ini disajikan di antara pos luar biasa dan laba bersih. Contoh dari kejadian ini adalah apabila perusahaan mengubah metode depresiasinya dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Jumlah pengaruh kumulatif dari perubahan metode ini adalah selisih antara saldo laba pada awal periode perubahan dengan dua jumlah saldo laba yang seharusnya dilaporkan apabila metode depresiasi saldo menurun diterapkan secara retroaktif untuk seluruh periode yang dipengaruhinya. H. Beban pajak penghasilan. Dalam perhitungan laba perusahaan, biaya pajak penghasilan dapat dihitung berdasarkan laba akuntansi atau laba kena pajak dengan tarif yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena laba akuntansi biasanya berbeda dengan laba kena pajak, maka selisih antara beban pajak berdasarkan laba akuntansi dengan beban pajak menurut laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ditampung dalam pos pajak tangguhan. Pos ini akan dibawa ke periode-periode berikutnya dan akhirnya akan habis sesuai dengan berlalunya waktu. Sedangkan selisih yang bersifat permanen harus diselesaikan dengan cara membayar pajak berdasarkan laba kena pajak. Misalnya, laba akuntansi 200 juta. Laba kena pajak 150 juta dan tarif pajak penghasilan 30%. Beban pajak penghasilan adalah sebesar 30% dari 200 juta atau 60 juta dan pajak yang wajib dibayarkan 45 juta. Kalau perbedaan ini disebabkan karena perbedaan tarif depresiasi, berarti bersifat temporer, maka selisihnya sebesar 15 juta akan dilaporkan sebagai pajak tangguhan. I. Hak minoritas. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham lain harus mengonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan perusahaan anak-anaknya. Misalnya, perusahaan memiliki 90% saham PTX, maka dalam laporan laba rugi konsolidasian perusahaan harus mencantumkan laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas. Kalau PTX memperoleh laba 5 miliar, maka laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas sebesar 500 juta atau 10% dari 5 miliar. C. Laporan per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa dalam laporan laba rugi sesudah jumlah laba bersih dihitung. Selanjutnya dihitung laba bersih per saham. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi jumlah laba bersih dengan jumlah lembar rata-rata berbobot dari saham biasa yang beredar selama periode yang sama. Sebagai contoh, bila perusahaan memperoleh laba setahun sebesar 5 miliar dan jumlah saham biasa yang beredar 1 juta lembar, maka laba per lembar saham sebesar 5.000 per saham. IAI menyarankan perusahaan-perusahaan untuk menyajikan rincian di atas dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan dengan rincian klasifikasi beban berdasarkan sifat atau fungsi beban di dalam perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat beban, maka beban akan diklasifikasikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan sifatnya, seperti beban penyusutan, beban bahan baku, beban gaji, beban iklan. Dengan demikian, beban-beban yang ada tidak dialokasikan pada fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi pengelolaan. Cara ini cukup sederhana dan cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil.
Berikut adalah contoh penyajian laporan laba rugi dengan klasifikasi beban berdasarkan sifat-sifatnya. Ada di contoh ya, pendapatan berapa, pendapatan operasi lain berapa ditambah, lalu perubahan persediaan barang jadi, perubahan persediaan barang dalam proses, pemakaian bahan baku, beban pegawai, beban depresiasi dan amortisasi, beban operasi lain, dijumlah nanti hasilnya dikurangi sampai di atas, jadinya laba operasi. Perubahan sediaan barang jadi dan barang dalam proses selama periode akuntansi menggambarkan penyesuaian atas biaya produksi yang mencerminkan bahwa produksi meningkatkan jumlah persediaan atau penjualan, menurunkan sediaan barang jadi karena jumlah penjualan melebihi jumlah produksi. Rincian yang lain menyajikan klasifikasi beban berdasarkan fungsinya, sehingga beban diklasifikasikan ke dalam harga pokok penjualan, beban pemasaran, dan beban administrasi. Cara ini yang paling banyak digunakan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Secara umum, penyajian laporan laba rugi berdasarkan klasifikasi beban berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut. Jadi gambar ya, pendapatan, beban pokok penjualan, itu dikurangi, nanti ketemu laba kotor, beban usahanya ada beban pemasaran, beban administrasi dan umum ditambah, nanti dijumlah menjadi beban operasi lain, nanti ketemu laba operasi dikurangi, berarti laba kotor dikurangi beban operasi lain, jadinya laba operasi. Lalu 5, bentuk laporan laba rugi. Bentuk penyajian laporan laba rugi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu 1, bentuk bertahap atau multiple step, dan 2, bentuk tunggal atau single step. Dalam bentuk bertahap, pendapatan dan beban dibandingkan sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan berbagai macam jenis laba sebagai berikut. A. Laba kotor. Laba kotor merupakan selisih antara penjualan itu dan harga pokok penjualan. Oleh karena penjualan mempunyai kaitan langsung dengan harga pokok penjualan, maka laba kotor ini selain dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pengadaan produk, juga dapat digunakan mengukur efektivitas penjualan. B. Laba usaha. Laba usaha merupakan selisih antara laba kotor dengan beban usaha. Beban usaha merupakan beban yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, laba usaha ini dapat digunakan untuk menilai efisiensi kegiatan usaha dari suatu perusahaan. C. Laba dari kegiatan kontinu. Laba dari kegiatan kontinu sebelum pajak penghasilan. Laba ini sama dengan laba usaha setelah ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan beban lain-lain. D. Laba bersih. Laba bersih merupakan jumlah laba yang menjadi hak dari para pemegang saham. Laba bersih ini diperoleh setelah diperhitungkan dengan pajak penghasilan, pos-pos luar biasa, dan hak minoritas atas laba atau rugi anak perusahaan. E. Laba bersaham. Contoh 2.2, bentuk laporan laba rugi bertahap P3 gajah tunggal, TBK, dan anak perusahaan. Ada di gambar contohnya. Lalu contoh 2.3, bentuk laporan laba rugi tunggal PT Armina, ada di contoh juga. Laporan laba rugi bentuk tunggal ini seringkali disajikan dalam bentuk ringkas sehingga hanya berisi ikhtisar kelompok suatu klasifikasi tertentu seperti harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan ikhtisar beban dan pendapatan lain-lain. Sedangkan perinciannya disajikan dalam skedul pendukung laporan. B. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini dulu dinamakan laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba yang ditahan, namun sekarang dikenal dengan istilah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi perubahan posisi modal saham, agio saham, saldo laba, dan pos-pos lain yang secara langsung mengubah ekuitas perusahaan. Laporan perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan itu entitas selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengertian dan susunan laporan perubahan ekuitas telah dibahas dalam modul pengantar akuntansi. Di dalam PSAK nomor 1, paragraf 66 mengharuskan penyajian laporan perubahan ekuitas yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut. 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 3.
Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. 6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Contoh 2.4, penyajian laporan perubahan ekuitas. Jadi gambar contohnya. C. Laba komprehensif. Financial Accounting Standards Board merekomendasikan istilah baru untuk melaporkan perubahan ekuitas. Salah satu dari 10 elemen yang didefinisikan di dalam konsep statement nomor 6 dan disajikan di dalam bab 2 adalah laba komprehensif. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan istilah ini sebagai berikut. Laba komprehensif adalah perubahan ekuitas suatu entitas selama periode akibat adanya transaksi dan kejadian serta situasi lainnya yang tidak bersumber pada pemilik. Hal ini mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dan investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Komponen laba komprehensif 1. Laba bersih menurut laporan laba tahun berjalan. 2. Ditambah semua elemen yang mempengaruhi ekuitas selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Laba komprehensif merupakan jumlah yang digunakan untuk pengukuran menyeluruh dari perubahan kesejahteraan perusahaan selama periode tertentu. Selain laba bersih, laba komprehensif mencakup pos-pos yang secara umum timbul karena perubahan kondisi pasar yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan. Pos-pos tersebut dikeluarkan dari unsur laba bersih karena dipandang hanya memberikan sedikit informasi tentang kinerja ekonomi suatu perusahaan. Namun, pos-pos tersebut dilaporkan sebagai bagian dari laba komprehensif, sebab betul-betul mempengaruhi nilai aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dalam neraca. Biasanya ada 3 penyesuaian untuk menghitung laba komprehensif, yaitu 1. Penyesuaian penjabaran valuta asing. 2. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dan 3. Penundaan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif. Berikut akan diuraikan penyesuaian untuk menghitung laba komprehensif secara lebih rinci. 1. Penyesuaian penjabaran valuta asing. Kurs antara rupiah dengan mata uang asing selalu berfluktuasi, lebih-lebih kalau pemerintah menerapkan rezim devisa bebas, di mana nilai rupiah kalau dibandingkan dengan nilai mata uang asing yang kuat seperti pound sterling, euro, rial, yen, dan dolar Amerika Serikat turun dari waktu ke waktu. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri, ketika akan mengonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan perusahaan induk, misalnya anak perusahaan yang memiliki aktifan net tahun lalu 10 juta dolar atau 90 miliar dan tahun ini tetap 10 juta dolar menjadi 94 miliar karena kurs rupiah berubah menjadi 1 dolar itu 9.400. Jadi penurunan kurs gitu ya. Selisih kurs sebesar 400 dikali 10 juta dolar merupakan pos penyesuaian penjabaran valuta asing. 2. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas yang tersedia untuk dijual perusahaan harus menguraikan A. Nilai wajar agregat, keuntungan kotor pemilik yang belum terrealisasi, kerugian kotor yang belum terrealisasi, dan dasar biaya yang diamortisasi menurut jenis sekuritas utama. B. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kontraktual sekuritas utang. Informasi mengenai jatuh tempo dapat digabungkan dalam kelompok-kelompok yang sesuai seperti 1. Dalam 1 tahun, 2. Setelah 1 tahun sampai 5 tahun, 3. Setelah 5 tahun sampai 10 tahun, 4. Setelah 10 tahun. Untuk menjaga likuiditasnya, banyak perusahaan yang membeli aktiva yang mudah dijual kembali dengan segera. Aktiva yang dibeli ini biasanya berupa obligasi atau saham perusahaan lain. Saham atau obligasi ini diklasifikasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual.
Portofolio ini dimaksudkan untuk tidak aktif diperjualbelikan di bursa, tetapi hanya akan dijual kalau perusahaan memerlukan uang tunai. Dalam neraca sekuritas yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar harga pasarnya. Selisih antara harga pasar dan kosnya disebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena memang keuntungan atau kerugian belum terjadi, tetapi hanya ada di atas kertas. Oleh karena sekuritas yang tersedia untuk dijual bukan merupakan kegiatan usaha perusahaan, maka keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dikeluarkan dari perhitungan laba bersih dan dimasukkan sebagai bagian laba komprehensif. 3. Penundaan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif. Apakah perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif? Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu A. Instrumen tersebut mempunyai satu atau lebih dasar, dan 2. Provisi pembayaran yang teridentifikasi. Hal yang mendasarinya adalah suku bunga yang ditetapkan, harga sekuritas, harga komoditi, indeks harga atau tarif, atau variabel lainnya yang berkaitan dengan pasar. Pembayaran ditentukan oleh interaksi dasar tersebut dengan jumlah nominal atau jumlah saham, atau unit lain yang ditetapkan dalam kontrak derivatif. Sebagai contoh, nilai opsi beli akan naik apabila nilai saham instrumen keuangan tradisional naik. Dalam kasus ini, dasarnya adalah harga saham. Perubahan harga saham itu dikalikan dengan jumlah saham untuk mendapatkan bonus provisi pembayaran. B. Instrumen tersebut memerlukan investasi kecil atau tidak sama sekali investasi pada awal kontrak. Untuk menggambarkannya, Anda membayar premi yang rendah untuk membeli opsi suatu jumlah yang jauh lebih kecil jika saham instrumen keuangan tradisional dibeli investasi jangka panjang. Jika saham instrumen keuangan tradisional dibeli investasi jangka panjang. C. Instrumen tersebut mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih. Instrumen tersebut mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih. Ilustrasi di bawah ini mengisahkan perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Ada di gambar kolomnya contohnya. Perusahaan seringkali menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk melakukan perlindungan nilai terhadap perubahan harga dan kurs valuta asing. Apabila harga dan kurs berubah, maka nilai derivatif yang didasarkan pada harga dan kurs tersebut juga berubah, sebagaimana dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Perubahan nilai instrumen derivatif ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akan dilaporkan sebagai laba komprehensif. Pengertian dan akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif secara mendalam diatur dalam PSAK nomor 55. Contoh 2.5 penyajian perhitungan laba komprehensif. Ada di gambar contohnya. Banyak perusahaan melaporkan laba komprehensif sebagai bagian dari laporan perubahan ekuitas. Biarpun hal ini bukan merupakan pengungkapan yang diharuskan, namun banyak perusahaan yang memilih pengungkapan dengan cara ini. D. Peramalan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan melaporkan hasil kegiatan yang telah lalu, namun seringkali para pemakai laporan keuangan tertarik pada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, diperlukan keahlian bagi para pemakai untuk menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk memprediksi masa yang akan datang. Kunci untuk memprediksi laporan keuangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan atau biaya tertentu. Misalnya, tingkat harga pokok penjualan berkaitan dengan tingkat penjualan, sedangkan tingkat biaya tidak terkait secara kuat dengan penjualan, tetapi merupakan fungsi langsung dari jumlah utang berbunga. Hampir dalam setiap peramalan diawali dengan peramalan penjualan. Peramalan penjualan menunjukkan berapa cepat pertumbuhan perusahaan dan mencerminkan aktivitas volume yang diharapkan dalam perusahaan. Aktivitas volume yang diharapkan dipengaruhi oleh jumlah aktiva yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha, yang selanjutnya ditentukan oleh jumlah pembiayaan.
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keandalan prediksi laporan keuangan akan tergantung pada keakuratan proyeksi penjualan. Biasanya, penjualan tahun yang lalu dijadikan titik awal proses peramalan dengan menyesuaikannya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dari periode sebelumnya. Contoh 2.6. PT Gesit merupakan perusahaan sepatu anak. Manajer produksi mengembangkan produk baru untuk segmen balita. Adapun total penjualan industri sepatu anak sebagai berikut. Tahun 2004 penjualan 200.000. Oke, ada di situ ya kolomnya. Setelah melakukan penelitian, manajer produksi membuat proyeksi produksi baru 3 tahun ke depan sebagai berikut. Pangsa pasar, harga jual, harga pokok produksi dari penjualan, biaya-biaya promosi atau perilakan, dan lain-lain. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 30%. Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak sebagai berikut. Langkah 1, menghitung penjualan 3 tahun ke depan dengan persamaan tren pangkat tunggal. Tahun penjualan X-2. X-2. Perhatikan di -2. Dan di situ ya contohnya. X Y. Oke, dihitung dengan beroperasi penjualan sepatu balita sebagai berikut. 2. Menghitung proyeksi perhitungan laba rugi. Penjualan 50.000 dikali 19.000. Menganalisis tingkat produktivitas untuk 3 tahun ke depan. Kayak aku harus belajar lagi deh. Ini aku gak paham. Harus lihat contohnya lagi.